Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Jumpa kembali dengan saya Ani Purnama di malam ini dalam Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Dan tamu saya dari komunitas Rumah Cerita Okara. Sesaat lagi kita akan berbincang lebih jauh bersama beliau selepas yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb. Ngobras ngobrol bareng komunitas dan kita malam ini kedatangan tamu dari komunitas Rumah Cerita Okara yang tentunya komunitas ini sudah tidak asing lagi nih pendengar untuk para pecinta literasi di Kabupaten Sumeneb dan sekitarnya. Ada Kak Afan Fatur Rahman. Halo Kak Afan. Halo Mbak Ani. Sehat ya? Alhamdulillah, berkat Alhamdulillah. doa Mbak Ani juga. Saya seneng loh Kak Afan ada di sini. Masa sih? Iya, tapi lebih seneng lagi kalau ada Kia. Kia masih ini penyesuaian karena puasa awal-awal minggu Gitu pertama. ya, Iya. padahal kangen banget loh sama Kia. Nanti tak sampaikan. Gitu ya. Rara juga kangen loh sama Kia. Iya. Iya. Biar nanti main-main sendiri ke sini. Oke, kapan-kapan ke sini ya. Iya. Oke, Kak Afan, Rumah Cerita Okara ini merupakan sebuah komunitas yang sudah tidak asing lagi nih Kak Afan untuk teman-teman pecinta literasi. Kegiatannya apa aja sih Kak sampai saat ini Kak? Kalau kegiatan di Rumah Cerita Okara itu fokusnya ada dua sih sebenarnya Mbak. Kalau yang pertama itu untuk pengembangan literasi anak-anak, terutama di anak-anak usia dini. Dan itu banyak yang kita lakukan, salah satunya kami biasanya berkeliling-keliling dengan membawa bahan bacaan, buku-buku bacaan anak, terus kami membacakannya. Selain itu kami juga biasanya mengisi kegiatan itu serangkaian dengan dongeng. Jadi kami mendongeng juga untuk anak-anak, membacakan buku untuk anak-anak, terus kemudian kami juga biasanya mengajak anak-anak untuk memainkan permainan tradisional. Jadi permainan-permainan yang sudah mulai dilupakan nih, yang dulu waktu saya masih kecil kan sekarang sudah mulai nggak dimainkan. Jadi itu dikenalkan ke anak-anak. Nah itu salah satunya. Terus kemudian saya juga sampai saat ini masih menulis, jadi menulis buku-buku bacaan anak. Alhamdulillah juga untuk tahun ini insya Allah sebentar lagi akan terbit di salah satu penerbit di Jakarta. Terus kemarin juga ada 3 naskah saya yang lolos di ini sayembara penulisan cerita anak Dwibahasa Balai Bahasa Jawa Timur. Wih, Insya Allah keren nih, keren. tahun sekarang itu prosesnya sampai akhir tahun, sampai akhirnya nanti terbit jadi buku. Dan itu konsepnya memang picture book, jadi buku-buku cerita anak yang ada gambarnya, Mbak Ani. Dan itu juga yang biasa kami bawa gitu ketika kami berkeliling-keliling. Nah itu untuk kegiatan utama kami yang pengembangan literasi untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, komunitas kami juga ikut bagaimana melestarikan bahasa daerah. Nah, itu dia yang penting nih. Ada misi yang lebih penting ya. Iya, betul. Di ini untuk di pengembangan atau pelestarian bahasa daerah terutama Madura karena kami kan di Madura gitu. Melalui jalur ini juga sih, melalui jalur literasi kayak mendongeng, membacakan buku gitu. Apalagi saya dari tahun kemarin itu alhamdulillah terpilih menjadi salah satu maestro mendongeng di program revitalisasi bahasa daerah atau RBD di Balai Bahasa Jawa Timur. Dan tahun ini juga ada. Jadi saya dalam tanda kutip tugasnya itu masuk melalui media dongeng. Jadi saya mengajak anak-anak bercerita dengan menggunakan bahasa Madura. Salah satunya juga seperti itu. Karena kalau langsung pembelajaran yang sesuai dengan buku teks pelajaran itu kan sudah ada guru-guru di sekolah-sekolah ya, baik di SD, terus kemudian SMP atau di TK barangkali. Nah saya masuk dari sisi mendongengnya ini, jadi mengenalkan bahasa Madura melalui
kegiatan mendongeng yang bahasa yang digunakan itu bahasa Madura. Selain memang walaupun masih belum banyak, ada beberapa konten saya dengan teman-teman itu semacam kayak podcast di YouTube tapi Nah, menggunakan bahasa Madura semuanya. oh Jadi gitu. ya, Itu sudah jadi berjalan lama, Kak? sudah sekitar hampir 2 tahun ya. Oh ya? Iya, hampir 2 tahun. Cuma Oh, memang ini kami juga masih belum intens karena SDM-nya juga masih masih kurang. Jadi terbatas ya? iya, jadi kayak ngambil gambar sendiri, ngedit Oh, sendiri oke gitu. oke. Itu beberapa kegiatan yang kami lakukan, Mbak Ani. Oke. Untuk, ada nggak sih semacam safari literasi gitu, Kak? Khusus untuk kan ini fokusnya ke literasi anak gitu Iya, ya. betul. Ada nggak yang selama ini dilakukan Rumah Cerita Okara? Iya, kalau pengembangan literasi semacam safari literasi, kami menamakan kemarin itu kalau seperti Ramadan biasanya kami ada program ngabuburit. Jadi kadang kami di Taman Bunga sore-sore sambil lalu menunggu berbuka puasa. Jadi kami menggelar lapak bacaan yang para pengunjung, anak-anak atau orang tua itu boleh membaca secara gratis. Nah, itu yang kami lakukan. Cuma Lokasinya tentu beda-beda ya, Kak ya? ya kadang di area Taman Bunga sebelah timur. Cuma kalau yang sekarang belum karena masih hujan-hujan seperti ini agak Da kesulitan juga. heeh, dan saya selalu ketinggalan infonya tuh. Jadi Iya. Kak Afan, eee, kalau untuk kedepannya mungkin sebaiknya sebelum, mengadakan safari literasi itu di-upload lah Kak, biar kita bisa tahu gitu. Sebenarnya sudah, jadi kami juga membuat flyer, kami taruh di IG, terus kemudian di medsos lah, kayak di FB juga. Nah, itu kalau kadang 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Gitu ya? Ya, Heeh. dan selain memang di Taman Bunga, kami juga kadang kerjasama dengan sekolah-sekolah, karena sekolah-sekolah itu minta, Mbak Ni. Jadi tahun kemarin misalnya ketika kami memang membuka peluang untuk sekolah-sekolah yang berminat kerjasama untuk kami datangi, itu banyak sekolah-sekolah yang minta gitu. Jadi ya kami yang berkunjung Jenjangnya? TK, dari PAUD? TK sampai SD. Oh, oke. TK PAUD pernah, terus kemudian SD juga pernah. Nah, kami ke sana ya konsepnya sama, sambil lalu menunggu buka puasa, kami ajak baca anak-anak baca buku. Itu biasanya pada saat baca buku anak-anak dibagi menjadi kelompok-kelompok. Jadi tim kami, relawan kami itu yang mendampingi per kelompok. Sehingga apa yang dibaca biasanya sedikit direview. Jadi kayak setelah baca bersama-sama kami memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Apa nih ceritanya tentang apa? Terus kamu yang suka tokoh yang mana? Terus kalau menurut kamu cerita ini bagaimana? Jadi kami juga melatih atau mengajak anak-anak untuk punya apa ya, daya kritis gitu. Kalau tidak hemat kami ya, kalau tidak dimulai sejak Sejak anak-anak, dini. sejak dini, maka kemampuan untuk punya pola pikir yang kritis itu kurang terasah. Iya. Nah, sehingga dari awal-awal kami juga membiasakan anak-anak untuk untuk berpikir kritis. Karena kami pada saat membacakan buku, terutama bagi ini Mbak nih, bagi sekolah-sekolah yang setingkat TK PAUD itu kan rata-rata banyak yang belum bisa membaca, meskipun sudah bisa ya. Nah, relawan kami, saya juga termasuk salah satunya, itu biasanya membacakan buku dengan cara read aloud. Jadi kayak membacakan nyaring buku yang kami bawa, kami pegang, terus dihadapkan ke anak-anak yang satu kelompok itu. Nah, kita kemudian membacanya. Cuma memang ada beberapa strategi yang harus kami lakukan pada saat membacakan buku anak itu. Misalnya? Misalnya ada strategi memprediksi. Jadi pada saat memprediksi, pada saat kami menggunakan strategi memprediksi itu, pertanyaan pemantiknya ke anak-anak,
Pertama kan dilihatkan sampul nih, sampul bukunya kan anak-anak tertarik biasanya kan. Nah, ketika diperlihatkan sampulnya, kemudian pertanyaan pemantiknya salah satu contohnya, kalau menurut kalian cerita ini tentang apa ya? Oh, Jadi oke. anak-anak diajak memprediksi kira-kira setelah melihat gambar di sampul buku itu, mereka akan punya imajinasi, mereka akan menebak gitu. Kalau responnya selama ini Kak, seperti yang diinginkan? Iya, Oh, anak-anak oke. itu antusias, jadi semuanya menebak biasanya rata-rata, meskipun tidak sama ya, meskipun tidak sama. Karena kadang kan setelah anak-anak melihat gambar sampul buku, itu biasanya langsung muncul imajinasi. Ada yang menebak ini tentang kebun binatang, tentang liburan, tentang apa gitu. Jadi semuanya dibiarkan, tidak ada jawaban yang salah, namanya juga Ya, memprediksi. ya, Nah, ya. tetapi melalui strategi memprediksi itu, anak-anak sudah mulai diajak untuk ini berpikir ke depan. Jadi kayak memprediksi cerita ini tentang apa. Dan strategi itu bisa digunakan di awal sebelum membacakan buku. Pada saat setelah memperlihatkan buku sampulnya itu. Kemudian di tengah-tengah, jadi ketika misalnya halaman 1, halaman 2, ada cerita tentang kancil yang ngobrol dengan buaya misalnya. Iya. Ayo kalau menurut kalian setelah ini ceritanya tentang apa ya? Kalau menurut kalian nanti kancilnya bagaimana ya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memantik mereka untuk berpikir memprediksi. Oke. Kemudian ada strategi lain yang biasanya disebut dengan strategi menghubungkan. Nah, di strategi menghubungkan ini biasanya kami membuat pertanyaan pemantiknya. Jadi cerita atau gambar yang ada di buku itu dihubungkan dengan kehidupan anak-anak. Misalnya ceritanya ini tentang anak-anak yang bermain layang-layang. Jadi pertanyaan pemantiknya, kalau kalian pernah tidak main layang-layang di rumah? Oh, oke. Jadi menghubungkan apa yang ada di dalam cerita ke dalam dunia Kehidupan realitas pribadinya kehidupan ya. anak-anak. Oke, oke. Jadi itu juga akan membuat anak-anak kan Jadi semangat dong. semangat membacakan buku itu juga kontekstual sesuai dengan kehidupan anak-anak dan tidak sama kan. Jadi ada yang main dengan kakaknya, ada yang main layang-layang dengan siapa, ada yang layang-layangnya warna merah, ada yang apa. Nah, Oke. itu pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang kami lontarkan sebenarnya untuk mengasah pola pikir anak. Sehingga mereka juga senang gitu. Jadi mereka merasa tidak hanya menjadi apa ya, kayak objek pembacaan kami, tapi ikut terlibat. Betul. Nah, di situ sebenarnya salah satunya adalah pengembangan literasinya. Jadi kalau di anak-anak itu Mbak Ani, kadang ada yang berpikir gini, kalau literasi itu kan hanya sekedar menulis saja gitu ya. Ya. Padahal enggak kan. Padahal Jadi kompleks ya. iya, pengembangan literasi, bahkan ada yang bilang kalau di awal-awal untuk anak usia dini itu konsepnya adalah praliterasi. Pengembangannya itu kegiatannya itu lebih kepada mendengarkan dan berbicara. Nah, ini awal-awal sebelum mereka membaca dan menulis. Kalau membaca dan menulis itu kan tahap setelahnya. Tapi mereka dilatih untuk mendengarkan, dilatih untuk menyimak, dilatih konsentrasi, dilatih berpikir, kemudian dilatih untuk berkomunikasi juga. Nah, ini bagian dari pengembangan literasi. Karena konsep kebahasaan literasi itu, pengembangan literasi dari mulai berbicara, mendengarkan, menyimak, menulis, membaca itu kan ada di situ semuanya. Nah, anak-anak kalau sudah terbiasa berpikir kritis, imajinasinya sudah jalan, terbiasa berbicara, Iya. menuliskan, insya Allah lebih mudah, insya Allah ya, lebih mudah. Dan itu seperti mempersiapkan mereka sejak dini gitu ya. Betul, betul. Nah, sebelum ke menulis biasanya akan membaca kegiatannya. Iya. Nah, kami juga melalui kegiatan-kegiatan seperti itu, kami mengenalkan berbagai, untuk anak usia dini ya, untuk anak usia dini, kalimat-kalimat, kata-kata, huruf-huruf yang ada di buku itu. Bahkan untuk anak-anak SD kan biasanya juga meskipun mereka sudah bisa baca, tapi dengan bahan bacaan yang baru, yang ada banyak kekayaan kosakata di situ, mereka bisa menambah perbendaharaan kosakata. Nah, ini juga masuk ke konsep pengembangan literasi, terutama untuk mereka. Oke. Sebenarnya apa sih Kak yang diinginkan dari pengembangan literasi yang fokus ke anak usia dini ini Kak?
Ya, Misi utamanya tuh apa gitu? kalau kalau saya sebenarnya kalau mau dibilang prihatin terhadap indeks literasi kita yang Iya, katanya yang sangat rendah, rendah. ya, Ada sekalinya loh, sangat iya. rendah sekali. Miris ya, Nah, oke. ya itu. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Karena saya merasa gini dengan teman-teman bahwa untuk konsep pengembangan literasi itu yang sangat kompleks, bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas orang tua, tetapi tugas kita bersama. Saya sebagai masyarakat, saya sebagai bagian dari komunitas, itu menjadi tugas kami juga, menjadi konsen kami juga untuk ikut mengembangkan literasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya sedikit terkadang Mbak Andi, ketika saya jalan-jalan itu ingin menepis sih sebenarnya. Kan katanya banyak yang bilang bahwa minat baca anak-anak kita Indonesia itu rendah gitu. Saya bukan tidak percaya dengan penelitian itu, saya percaya karena pasti kalau penelitiannya kan berbasis data. Iya. Tapi saya dan teman-teman kan ingin membuktikan sendiri apakah betul daya minat baca mereka rendah. Ternyata setelah saya jalan enggak kok. Oh, Enggak. Kenapa? Karena mereka ketika melihat buku itu antusias, mereka senang, mereka antusias, mereka baca. Gitu. Berarti persoalannya bukan di minat bacanya dong. Persoalannya akses terhadap bahan bacaan itu yang kurang kalau menurut saya ya. Satu, akses terhadap bahan bacaan memang kurang bagi sebagian daerah ya mungkin ya. Tapi saya melihatnya di sini dulu. Saya nggak tahu seperti di Indonesia Timur misalnya. Saya nggak tahu. Mungkin hampir mirip juga ya dengan atau yang mungkin kurang merata ininya. Nah itu maksud saya di situ. Nah, penelitiannya kurang iya, merata ya. mungkin ya, oke. tapi saya tetap mengamini hasil penelitian itu. Iya. Cuma maksud saya ketika saya ke bawah gimana, ternyata mereka ketika dibawakan buku-buku bacaan yang sesuai dengan levelnya, sesuai dengan jenjangnya, mereka senang, mereka antusias membaca. Gitu. Bahkan tanya lagi kapan kesini lagi. Oh. Itu artinya sebenarnya minat baca anak-anak itu tinggi, Ya, cuma ya. akses terhadap bahan bacaan itu yang kurang. Yang kurang. Misalnya akses terhadap perpustakaan, sulit menemukan perpustakaan di desa. Iya. Misalnya, apakah di desa-desa itu ada perpustakaan? Atau kalau bisa di RT, di kampung, satu. Ada. Kemudian meskipun ada sekarang, kita lihat bukunya. Sesuai enggak dengan anak-anak? Jangan-jangan buku yang Buku dipagi itu dewasa. buku-buku dewasa. Iya, jelas mereka enggak akan baca gitu. Selain memang bahan bacaannya berat dan enggak sesuai dengan jenjangnya. Makanya sekarang Kemendikbud itu sejak beberapa tahun terakhir itu mengembangkan bahan bacaan berjenjang istilahnya. Yang sesuai dengan jenjangnya. Misalnya anak usia dini itu jenjangnya A, yang lebih banyak gambarnya daripada teksnya. Nah, Oke. itu B1, B2, B3, jenjang C, D, E gitu. Nah, ini harus menjadi kajian bersama Mbak Ani bahwa akses terhadap bahan bacaan yang kurang harus difasilitasi oleh siapa? Saya mencoba di situ, walaupun tidak bisa dong saya dengan teman-teman itu ada di semua titik gitu. Berharap juga ada perpustakaan di desa, bahkan ada di RT, RW misalnya. Maaf. Nah, saya biasanya kalau ke sekolah-sekolah juga ngobrol dengan guru-guru. Nah, bagaimana misalnya di rumah juga, di rumah masing-masing siswa itu yang mampu ya. Didorong bagaimana punya perpustakaan keluarga. Oh, oke. Gitu. Nah, cuma ini kan memang berat Bang. Ya. Karena harus kayak butuh dana gitu, Iya, butuh modal. harus ada modal. Iya, betul. Sedangkan saya ketika ke desa-desa gitu kan, saya programnya bukan hanya di sekolah-sekolah kota, saya keliling ke desa-desa juga. Dulu bergandengan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, di situ ketika masuk ke desa-desa, selain memang akses terhadap bahan bacaannya juga kurang. Nah, untuk pengadaan buku atau membeli buku ini juga kan harus melihat kemampuan mereka juga, Mbak Ani. Nah, itu sebenarnya problemnya. Kalau menurut saya itu salah satunya. Makanya kami dengan teman-teman relawan
Meskipun tidak langsung setiap hari dan langsung hadir di banyak tempat, kami mencoba untuk sedikit menjembatani yang itu. Oke. Nah, sekarang untuk literasi khusus yang berbahasa Madura nih Kak Afan. Sampai sekarang bagaimana perkembangannya gitu dan apa saja yang sudah dilakukan nih oleh komunitas Rumah Cerita Okara? Kalau perkembangannya ya, kalau saya sendiri dulu ya, karena memang relawan kami tidak banyak, Mbak Ani. Ada Terbatas ya. 5 orang, 6 orang. 6 orang tapi master semua dong. Tapi punya pekerjaan yang berbeda-beda gitu. Jadi ini ya nggak fokus hanya ngurusin satu Iya, hal itu ya. iya betul. Oke. Apalagi ini kan komunitas, jadi relawan. Namanya relawan, saya kan nggak bisa membayar teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu, ayo gitu. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan ya utamakan dulu kewajibannya gitu tetap. Nah, yang kami lakukan kalau saya pribadi misalnya, ketika saya ke sekolah-sekolah itu biasanya saya berkomunikasi dengan anak-anak itu juga menggunakan bahasa Madura. Jadi dicampur. Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Madura. Cerita pun, dongeng pun kadang ada dongeng yang bahasa Madura, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Paling tidak kalau misalnya saya panggil mereka, salah satu anak biasanya saya panggil untuk maju ke depan. Saya ajak berkomunikasi. Nah, biasanya saya menggunakan bahasa Madura juga. Jadi pada saat tanya nama atau apa, kecuali memang anak yang kadang berbahasa Madura agak sulit, terutama misalnya yang di daerah perkotaan misalnya agak sulit berbahasa Madura. Tapi dengan seperti itu saya juga punya mimpi gitu. Jadi biar bahasa Madura itu tidak menjadi momok. Dan itu tidak satu. hilang. Dan tidak hilang. Jadi seolah-olah kesannya takut mau berbahasa Madura gitu. Takut salah. Takut salah. Kalau bahkan ada yang merasa bahasa daerah itu kuno gitu. Aduh. Nah, sakitnya tuh di sini. iya. Padahal kan kalau menurut penelitian sudah semakin banyak bahasa daerah yang punah gitu. Makanya saya juga menggunakan seperti itu. Nah, untuk yang di kegiatan podcast misalnya ya, saya mendatangi para pini sepuh, para orang-orang yang memang konsen untuk merawat bahasa Madura. Tapi bukan hanya sekedar di satu satu profesi enggak. Misalnya saya pernah sowan ke salah satu bahasanya itu sutradara ludruk gitu, ketoprak gitu. Okay. Jadi ya saya belajar banyak dari beliau-beliau. Misalnya juga saya datang ke orang yang biasa nge-MC bahasa Madura. Jadi bagaimana caranya menggunakan bahasa Madura yang halus, penempatannya seperti apa. Kan di bahasa Madura itu ada istilah sorot santera besa gitu. Ondeke besa juga? Ondeke besa ada, sorot santera itu penggunaan ondeke besa itu. Lebih susah lagi tuh Kak. Iya, jadi kayak kalau ondek bahasa itu ondek antep, tengahan, tengki gitu. Kalau sorot santera itu kapan kita menggunakan bahasa tengki, kapan menggunakan bahasa antep. Kayak misalnya kalau ke orang lain kita harus menggunakan bahasa yang antep tengki, bukan antep tengki. Jenjang tinggi. Jenjangnya yang lebih tinggi. Ya, kalau ke diri sendiri saya mantep gitu. Sama yang sebaya. Setengahan kalau tidak ada guru yang antep gitu. Ya itu Mbak Ani. Jadi mencoba mengenalkan itu. Untuk anak-anak terkadang juga istilah-istilah. Jadi sederhana tapi kadang mereka kan tidak begitu paham. Misalnya PT anakna ajem gitu. Kayak gitu kan. Mereka kadang sudah mulai tidak kenal gitu. Terus penyebutan di keluarga. Kaji itu kan bapak itu kan ada bapak, pak, kaji. Oh ya. Iya, kadang kalau di daerah itu ada sebagian yang bilang mama. Jadi mama itu Rama bukan, gitu ya? Iya Rama. Kalau Rama itu kan yang tinggi banget, bahasa tinggi. Iya kadang
Bahasa halus maksudnya? Bahasa halus enggak, tapi kadang keluarga tertentu Mbak Ani. Jadi kayak keluarga-keluarga yang berdarah biru itu biasanya Oh, panggil Rama. Kalau di desa-desa itu jarang panggil Rama. Yang kalau ada kita darah merah panggilnya apa? paling ya Pak, Kaji, Mama. Ada yang Kaji masih. Oh, Kaji Iya, ya? Baru Kaji. denger nih Kak, Kalau di Kaji. daerah saya banyak yang Oh, bilang oke. Kaji ke Ke bapak. bapaknya. Ya, Heeh. kalau ke ibu itu ya Mbu gitu. Mbu atau emak. Ebo enggak? Ibu enggak. Kalau Kalau di daerah-daerah ya, kalau kalau di pelosok kalau di pelosok-pelosok. perkotaan Ebo Kalau ya? di perkotaan ibu. Oke. Terus kemudian ke saudaranya bapak, saudaranya Paman, opa, atau bukan? saudaranya Ebo, ibu. Ebu. Ya itu, kalau yang lebih muda dari orang tua kita kan sebutannya paman, atau ada yang bilang anom. Anom Kalau iya yang ya. lebih tua obe gitu. Nah, yang seperti ini menjadi salah satu atensi kami juga, bagaimana mengenalkan ya kayak hierarki ini ke anak-anak. Oke, gitu, oke, Mbak baik. Ani. Kak Afan, yang terakhir barangkali apa sih Kak mimpi-mimpi yang belum terwujud dari Kak Afan pribadi dan juga komunitas Rumah Cerita Okara ini untuk literasi khususnya yang fokus pada anak usia dini gitu Kak? Kalau apa ya? Kalau mimpi saya yang masih belum terwujud itu, saya ingin ngajak anak-anak itu berani di yang bahasa Madura dulu ya, berani berbahasa Madura. Terus kemudian saya pengen mereka itu juga saya ajak di podcast tapi ngobrol bahasa Madura. Oh gitu, Iya. itu belum kesampaian? Belum, Oh, karena oke. saya sudah coba nyacai istilahnya ke anak-anak. Nggak mau. Nggak mau, Jadi alasannya apa Kak? takut gitu. Takut dan malu? Takut salah Oh, gitu. oke. Terus kemudian malu ya namanya juga anak-anak. Terus kemudian saya pengen kan di sela-sela ngobrol, adek-adek, aku nagi bahasa Madura, mereka mendongeng menggunakan bahasa Madura gitu. Oh, Atau iya. cerita aja, tidak usah mendongeng yang jauh-jauh. Cerita Asalkan aja. bahasa Madura? Asalkan bahasa Madura, Oke. umpamana Bana beri intar dema, terus cerita tapi menggunakan bahasa Madura. Kayak Nah, ngalir seperti perbincangan sehari-hari itu ya. kayaknya bagi saya indah itu. Jadi bagi saya indah itu, saya melihat ini bagian dari revitalisasi bahasa daerah. Jadi kalau langsung ke yang sebenarnya selama ini yang saya datangi itu kan yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah ahli-ahli gitu. Tapi regenerasinya untuk anak-anaknya saya yang belum. Saya pengennya di situ. Pengennya juga ngobrol-ngobrol menggunakan bahasa daerah, bahasa Madura dengan anak-anak. Ini Oke. untuk yang bahasa 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 Madura. Untuk yang pengembangan literasi, karena saya dengan teman-teman itu kan keliling ya, gerilya dengan membawa buku-buku bahan bacaan. Nah, saya pengen mereka juga yang menulisnya. Oh, Gitu. oke. Kalau konsepnya dwi bahasa, nah ini saya pengen juga seperti itu. Jadi mereka itu menulis dwi bahasa, bahasa Madura dengan bahasa Indonesia dalam satu buku. Jadi kayak ada versi bahasa Indonesianya, ada bahasa Maduranya. Dan tidak muluk-muluk gitu harus diterbitkan di mana, enggak. Jadi kayak mereka bikin sendiri bersama-sama, ya itu saya pengen itu sehingga nanti kami dengan teman-teman itu benar-benar bisa menjembatani anak-anak untuk menulis bahasa Madura dan bahasa Indonesia, tapi konsepnya memang ke picture book. Jadi yang sesuai dengan level mereka, tidak usah yang muluk-muluk, yang seperti itu. Terus kemudian harapannya juga bersama-sama ya. Jadi bagaimana caranya nanti agar di rumah itu, jadi kebiasaan kami Mbak, kebiasaan kami yang kami tawarkan ke sekolah atau ke desa-desa itu dilanjutkan. Oke. Misalnya di masing-masing rumah, harapannya orang tua itu benar-benar hadir menemani anak-anak membacakan buku. Oke. Itu kan kebiasaan bagus untuk pengembangan literasi. Bukan hanya kami dong yang datang, tapi setelah kami pulang, kebiasaan ini dilanjutkan Oke, gitu. baik. Jadi kalau di rumah itu orang tua sudah hadir membacakan buku, bercerita dengan mereka, kan bondingnya akan semakin kuat.
Iya, iya. Selain bondingnya semakin kuat, maka pengembangan literasinya terus kemudian apa ya, kayak filter bahan bacaan ke anak-anak, terus ini juga kayak ke gadget ini Gadget ya, jadi berkurang dong. berkurang. Itu harapan, bukan cuman harapan Kak Afan, kayaknya harapan saya juga deh. Oh iya. Dan harapan juga barangkali banyak orang tua ya. Jadi Iya, solusinya salah mudah-mudahan. satunya adalah itu, membacakan Iya, dongeng di membacakan rumah buku. untuk membacakan buku di rumah untuk anak-anak ya. Betul, betul. Karena memang semua berawal dari keluarga ya Kak ya. Iya, Oke, kan baik. keluarga itu madrasah pertama, sekolah Iya. pertama bagi anak-anak Iya, itu. betul sekali. Aduh, keren nih perbincangan saya malam ini dengan Kak Afan Faturrahman dari komunitas Rumah Cerita Okara. Mudah-mudahan apa yang kita sudah obrolkan sedari tadi ini bisa jadi inspirasi nih Kak Amin, untuk amin. banyak orang, terutama untuk para orang tua nih Kak. Ya, Gimana amin. caranya untuk lebih mencintai literasi begitu ya. Iya, iya. Dirinya sendiri dan juga kepada anak-anaknya dan juga seluruh anak-anak dimanapun berada yang juga menonton acara kita pada malam ini ya. Baik, terima kasih Kak Afan Sama-sama, Faturrahman. Mbak Ani. Saya titip salam untuk Kia dong. Siap, insyaallah nanti saya sampaikan. Kapan-kapan saya undang lagi tapi harus bawa Kia. Iya, berarti nanti Kia ngomong dari versi anak-anaknya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Afan sekali lagi. Sama-sama, Sehat Mbak Ani. selalu, Amin, ya baik, Allah, dan amin. juga pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan pemirsa RRI Sumeneb.net, saya akhiri ngobras untuk edisi malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Sekali lagi Sama-sama, sehat Mbak Ani. selalu, Amin, ya baik, Allah, dan amin. juga pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan pemirsa RRI Sumeneb.net, saya akhiri ngobras untuk edisi malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.